Rasulullah, kalau kau mati sementara gelang itu ada pada dirimu, maka engkau tidak akan selamat untuk selama-lamanya, karena dia mati dalam keadaan musyrik. Mati musyrik, meyakini gelanglah, cincinlah, kerislah, jimatlah, yang diyakini, maka mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, kemudahan, kebaikan yang Allah tidak pernah putus curahkan kepada kita semua. Kita masih dalam keadaan iman dan Islam, masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga berkesempatan kita untuk salat maghrib berjamaah dan diikuti dengan taklim kita setiap Jumat malam. Semoga pertemuan ini pertemuan yang dapat mendatangkan keberkahan, keampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan Allah selalu mencurahkannya kepada Rasul pilihan kekasih kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat darinya di akhirat nanti dan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga bersama Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian tauhid kita pada sore hari ini adalah keutamaan tauhid. Keutamaan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah rahimakumullah. Menyembah Allah Subhanahu wa taala artinya beribadah hanya untuk Allah semata. Jadi orang beribadah kalau bukan karena Allah, ya belum beribadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan tiadalah engkau menyembah Tuhan yang aku sembah. Karena Rasulullah SAW menyembah Tuhan yang esa. Beribadah hanya Allah semata kepada Allah SWT. Sementara orang-orang kafir Quraisy adalah menyembah bukan kepada Allah yang esa. Sehingga orang-orang yang beribadah tidak dengan keikhlasan, maka dia dianggap belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah bahwa umat Islam di dalam memperbaharui tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala paling tidak itu
17 kali dalam sehari semalam. Dia memperbaharui tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Karena ini arti daripada la ilaha illallah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Terutama sekali kata ahli tafsir, pertolongan agar ditolong Allah dapat beribadah kepada Allah. Dapat memiliki keikhlasan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Ada beberapa keutamaan orang-orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Maka minal amal, walaupun amalnya sedikit. Walaupun hanya mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada suatu ketika ada seseorang anak muda. Dia pernah bekerja dengan Rasulullah SAW. Kemudian anak muda ini sakit. Kemudian Rasulullah menengok. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai anak muda, ucaplah 2 kalimat syahadat, niscaya engkau akan selamat. Jadi anak ini melihat ke bapaknya, bapaknya Yahudi. Matanya melihat ke bapak, melihat ke Rasulullah. Kemudian bapaknya bilang, wahai anakku, silakan engkau untuk mengikuti apa yang dikehendaki oleh Abu Qasim. Abu Qasim adalah panggilan Rasulullah SAW. Kemudian anak itu mengucapkan bersyahadat, kemudian meninggal. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa anak ini adalah menjadi ahli surga. Ini keutamaan tauhid. Amal yang sedikit tapi bermanfaat. Sebaliknya, walaupun amal banyak, salatnya rajin, puasanya, infaknya juga, haji, umrah dan lain sebagainya, sementara dia masih pakai jimat, kemana-mana bawa jimat, yang pelaris lah, pengasih lah, pelindung lah. Jadi ibadahnya ini tidak arti sama sekali, tidak punya nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah rajin, masih nyimpan keris pusako katanya. Ada Aziz keris di rumah? Aziz ada? Dekati. Kalau ada, bawa lagi sini. Jadi di satu sisi ibadahnya kuat, tapi di sisi lain masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, masih nak bikin sesajen lah. Masih untuk percaya kepada tahayul lah, tetayur lah, pada nomor-nomor. Kalau ada kursi nomor 13 tak mau, apa katanya? Kursi nomornya tak bagus,
dianggap hari-hari bisa memberikan manfaat, mudarat, bulan-bulan. Tak boleh nikah di bulan Muharram, bulan Safar, anu-anu, macam lah. Tak boleh bikin usaha di awal bulan, tanggal ini, tanggal itu. Ini syirik semua. Jadi bahwa amal yang menggunung tetapi perbuatan syirik dilakukan, maka amal itu tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa tidak bermanfaat? Karena virus. Karena kesyirikan itu merupakan najis yang ada pada diri seseorang yang akan merusak segala amal ibadah yang dia lakukan di dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Walaupun dosanya banyak. Semakin kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dosanya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keutamaan tauhid. Sehingga kita berusaha untuk berada di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang selalu berusaha berikhtiar agar dia selalu di dalam tauhid, insyaallah dia akan mati membawa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang yang sudah pernah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Pernah pakai zimat, pernah minta kepada orang yang mati dan lain sebagainya. Yang penting ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia tidak membawa dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Jadi dia segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya ilum Adam, lau ataitani biqarbil ardo minal khotoya walakaitu lam tusrik bi syai'an la ataituka bil maghfirah la ataituka biqarubiha al maghfirah. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ini hadis kursi, kalau engkau datang kepadaku dengan membawa dosa memenuhi bumi, saking kebanyaknya dosa seorang itu, la ataitani la tusrik bi syai'an, lau ataitani bi qurbil ardo khotoya, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil banyak sekali menggunung. Suma lakaiti la tusrik bi syai'ah, tetapi dosa yang banyak itu tidak ada dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tauhidnya bagus. Yang menjaga kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, la ataituka biqarubiha al-maghfirah. Niscaya aku akan datangkan kepadamu yaitu keampunan sebanyak dosa yang kau lakukan. Inilah keutamaan orang bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan seorang laki-laki.
Dilihat Rasulullah di tangannya ada gelang. Kemudian kata Rasulullah, "Mahaza, apa ini?" Maka laki-laki itu berkata, "Hazal al-wahina minal wahina." Ini penangkal penyakit. Penangkal bala, musibah, racun, apa kalau. Kata Rasulullah SAW, "Inziha wa innaha la tuziduka illa wahnan." Lepaslah, kata Rasulullah SAW. Lepas. Karena itu gelang itu yang kau yakini itu tidak menambah apa-apa kecuali kelemahanmu. Kau jadi lemah. Kenapa lemah? Karena bergantung kepada hatimu, bergantung, bertawakal, berserah diri kepada itu gelang. Wa innaka law mutta wa hiya alaika ma aflahta abadan. Rasulullah, kalau kau mati sementara gelang itu ada pada dirimu, maka engkau tidak akan selamat untuk selama-lamanya, karena dia mati dalam keadaan musyrik. Mati musyrik, meyakini gelanglah, cincinlah, kerislah, jimatlah, yang diyakini, maka mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masih ada juga orang-orang yang meyakini pada benda-benda tersebut. Kadang-kadang di Mekah itu orang-orang Indonesia bawa batu lah, bawa minyak lah, ke tempat jemaah haji itu. Maaf Pak, ini minyak pelaris lah, batu pelaris. Ada batu tu jenis ajak Kalimantan, mungkin jadi Muratara. Batu dibawa situ, katanya batu ini anu. Tipulah tu. Pulang bawa batu. Untuk pelaris dan saya pengasih dan sebagainya. Ini bahaya. Saya sebenarnya sedih bagaimana jamaah itu datang ke sana ingin mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, ingin beribadah dengan susah payah, dengan biaya yang tidak sedikit, dengan tidak mudah sampai ke sana. Tapi sampai di sana bahkan berbuat syirik. Ini kalau tidak mengerti tentang tauhid. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian orang yang bertauhid, keutamaan tauhid ini, jadi yang pertama tadi apa? Orang yang bertauhid itu adalah akan diterima Allah amalnya, walaupun amal itu sedikit bermanfaat. Apalagi banyak. Dikit bermanfaat. Dan orang bertauhid itu walaupun dia banyak melakukan dosa, ternyata kalau dia tidak berbuat syirik, insya-Allah dosanya akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa yang tidak diampun Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menerima siksaan
wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah memaafkan siapa yang Allah kehendaki dari dosa-dosanya. Allah mengazabkan siapa yang Allah kehendaki karena Allah kuasa atas segala sesuatu. Jadi orang itu kalau mati membawa dosa-dosa yang banyak, tapi dia tidak berbuat syirik kepada Allah, dia masih punya harapan untuk mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Karena Allah akan memasukkan seorang hamba ke dalam surga walaupun sekecil apapun dia memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang syirik dia tidak memiliki iman. Karena kesyirikan itu adalah merusak keimanan, merusak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang kedua adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat. Setiap umatku mendapat syafaat dariku, kata Rasulullah SAW. Syafaat dari Rasulullah. Tapi yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan, an Abi Hurairah, Rasulullah ditanya, man as'adan nas bi syafa'atika, siapa orang yang paling bahagia pada hari kiamat yang mendapatkan syafaat darimu ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan, yaitu ikhlas semata-mata, murni dari hatinya, maka baginya adalah syafaat li'anna alil ikhlas biiznillah, karena orang yang ahli ikhlas, ahli tauhid dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala takunu liman asyraka billah, dan tidak ada mendapatkan syafaat bagi orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syafaat itu apa? Syafaat itu adalah pertolongan Allah. Pertolongan yang datang dari Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya syafaatul kubra. Syafaat. Jadi pertolongan dari Allah melalui Rasulullah SAW. Tetapi syafaat itu adalah milik siapa? Milik Allah. Qulillahi syafa'atu jami'ah, katakanlah milik Allah semua syafaat. Jadi Rasulullah SAW mendapat rekomendasi dari Allah kepada siapa-siapa dengan izin Allah untuk mendapatkan syafaat. Jadi ada rekomendasi dari Allah. Siapa yang berhak mendapatkan syafaat itu adalah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang dapat memberikan syafaat kecuali izin Allah? Tidak ada. Karena pada hari kiamat itu syafaat itu banyak. Ada syafaat dari Rasulullah SAW, ada syafaat dari para malaikat, ada syafaat daripada orang-orang yang soleh, dari anak yang soleh, dari bapak yang soleh, dari teman yang soleh, saudara yang soleh, bisa mendapatkan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Ada seseorang yang akan dimasukkan Allah ke dalam neraka atau sedang berada di neraka, kemudian melihat ada teman yang dia kenal ingin masuk surga. Dia panggil itu teman, tolong saya. Lalu temannya memohon kepada Allah, ya Allah, ini aku punya teman, ya Allah, boleh dah aku bawain ke surga. Kata Allah, silakan bawain ke surga. Ini namanya mendapatkan syafaat dari teman yang soleh. Ada lagi syafaat itu dari amal. Hadis Rasulullah, Iqra' Quran fa innahu syafa'ah yaumal qiyamah. Bacalah Quran, kata Rasulullah SAW, karena bacaan itu akan menolongmu pada hari kiamat. Jadi amal berbentuk syafaat. Ada infak sedekah, akan menolong korban, akan inna ya'ti yaumul qiyamah bikrubiha wa asy'ariha. Karena korban itu, kata Rasulullah SAW, akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya yang sempurna, dengan bulunya yang sempurna, dengan apa lagi? Akan memberikan syafaat kepada pemiliknya menjadi kenderaan membawanya ke surga. Jadi syafaat amal bisa menjadi syafaat. Jadi semua syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apapun bentuk syafaat, yang berhak untuk mendapatkan syafaat siapa? Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahli la ilaha illallah. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian juga orang-orang yang keutamaan orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kehiburan ketika meninggal. Dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, akhbirni Jibril anna la ilaha illallah asinun lil mu'min indal maut. Aku diberitahu oleh Jibril bahwanya kalimat la ilaha illallah akan menghibur orang-orang yang beriman ketika akan meninggal. Jadi orang yang ahli la ilaha illallah bukan saja disebut, bukan saja dizikir, tetapi memang itu diamalkan. Diyakini, diamalkan perbuatan-perbuatan, tuntutan-tuntutan kandungan la ilaha illallah itu memang itu adalah diamalkan dalam kehidupan dan meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan kalimat tersebut, yaitu perbuatan-perbuatan syirik. Dia akan senang. Anisunil mu'min indal maut akan menjadi penghibur jika akan mati di alam barzah. Jika ditanya oleh malaikat, "Marabuk?" Siapa Tuhan? Allah yang bertauhid kepada Allah, dia akan menjawab, iman yang menjawab, Allahu Rabbi, Tuhanku Allah. Kemudian dia dijelaskan, malaikat yang nanya itu dijelaskan, Sadaqani, sadaqo abdi, telah benar hambaku, kata Allah. Sadaqo abdi, benar. Imannya benar, iman yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam yang benar yang mana? Yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu kata Rasulullah SAW, maka dia dihamparkan permadani dari surga. Jadi orang-orang yang mendapatkan syafaat berhak mendapatkan syafaat pada hari kiamat, pertolongan baik dari Rasulullah SAW maupun dari malaikat, dari orang-orang yang soleh, bahkan dari Allah Subhanahu wa taala sendiri.
Syafaat dari Allah SWT terakhir. Terakhir. Jika orang yang sudah masuk surga, masuk dalam neraka, kemudian orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang banyak dosa, kemudian dia cuci dulu di neraka. Sebelum dosa itu bersih, dia belum dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau sudah habis masanya, dia masuk ke surga. Maka dia dimasukkan Allah ke dalam surga. Akan dikeluarkan dari neraka sekecil apapun keimanan. Artinya kalau dia tidak buat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari neraka. Sehingga di dalam neraka itu tidak ada satupun orang yang beriman kecuali orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi, orang Nasrani, penyembah matahari, penyembah bintang, Maka waktu itu mereka berkata, apa kata mereka? Dalam surat, lupa saya ayatnya. Yang artinya, kalaulah ala keberuntungnya, kalau ketika di dunia ini kita menjadi orang yang beriman. Menyesal. Dia menyesal dalam hidup tidak menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dilihat pada waktu itu tidak ada lagi orang yang beriman. Semua yang tinggal adalah orang-orang yang syirik, musyrik, penyembah berhala. Sehingga orang-orang yang dikatakan dalam hadis bahwa setiap orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala pasti masuk surga. Ya memang pasti surga. Tapi masuk surganya kapan? Karena yang masuk surga itu semakin kuat tauhidnya kepada Allah, semakin kuat cahayanya, maka semakin banyaklah dosa-dosa diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang masuk surga itu la azab wala hisab. Tidak pernah disentuh oleh api neraka dan tidak pernah dihisab. Dihitung tak langsung masuk surga. Kata Rasulullah SAW, ada 70.000 umatku yang masuk surga. La azab wala hisab. Maka pada waktu itu, Ukasah, sahabat Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong doakan aku agar aku termasuk daripada yang 70.000. Kata Rasulullah, engkau termasuk daripada yang 70.000. Ukasah, sahabat Rasulullah. Kemudian ada seorang lagi, ya Rasulullah, tolong doakan kepada agar aku dimasukkan kepada orang yang 70. Kata Rasulullah, engkau sudah didahului oleh Ukasah. Jadi dia dijamin masuk surga. 70.000, yang 70.000 itu dapat memberikan syafaat kepada keluarganya juga. Jadi orang yang bertauhid kepada Allah dapat memberikan syafaat daripada akhirat kaget. Kalau orang tuanya masuk neraka, ibunya masuk neraka, keluarganya masuk, dengan izin Allah dia akan memberikan syafaat. Yang penting tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi nilai tauhid ini, masya Allah, nilai tauhid kepada Allah, nilai keimanan, nilai keislaman ini sangat mahal. Setelah ahli neraka ini, yang masuk neraka sudah bermukim beribu-ribu tahun, entah apa dosanya, wallahu alam. Kemudian dia dikeluarkan dari neraka. Kemudian Allah tawarkan. Kata Allah, kau ingat siapakah orang yang kaya di dunia? Masih ingat? Atau negara manakah yang paling kaya di dunia? Kau akan aku kasih 2 kali dunia, 3 kali dunia, 4 kali dunia. Ya kata, ya Allah, kau menghina aku. Tidak mungkin Tuhan ngasih sebanyak itu.
10 kali dunia kata Allah, aku kasih. Karena aku kuasa atas segala sesuatu. Berarti nilai tauhid kita ini, kita menjaga tauhid kita kepada Allah SWT berkali-kali dunia ini. Mahalnya tauhid kepada Allah atau beriman kepada Allah itu mahal. Maka jangan pernah kita tu menjual iman tu. Menjual tauhid, tukar agama, tukar keyakinan. Menghina umat Islam, membunuh sama muslim kena kepingin sekadar dapat jabatan, sekadar dapat harta. Itu sangat rugi. Jadi kita untuk mempertahankan tauhid ini mati sekalipun, apa boleh buat? Sebagai yang dilakukan oleh para sahabat. Karena nilai tauhid ini sisi Allah SWT berkali-kali dari dunia ini. Di akhir kaki Allah kasih. Sehingga para sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu, mereka ketika Islam masih lemah di Mekah, mereka banyak yang mati, disiksa. Rasulullah menyaksikan, tapi Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena umat Islam masih lemah waktu di kota Mekah. Hanya Rasulullah mengatakan mereka supaya bersabar. Di antara Bilal dijemur, ditindih dengan ditindih dengan diletak di atasnya itu batu. Kita tahu sendiri ya, kalau di Mekah itu, di Arab itu, kalau siang minta ampun. Panas dari bawah, panas dari pucuk. Panas dari bawah adalah uap. Kalau daerah sana itu, kalau malam musim panas, itu tidak bisa tidur tuh. Tidurnya jam 2 bisa tidur. Walaupun nasinya bagus, tidak bisa. Karena uap dari bawah panas. Keluar uap dari bumi ini. Apalagi dari semen. Musim panas itu subuhnya berapa? Jam 3 seperempat sudah azan. Bayangkan. Jadi waktu panas, waktu siangnya panjang. Kalau puasa musim panas, nanggung. Subuhnya jam 4 tu lah tak pacak lagi kita nak makan. Siang. Maghribnya jam 7. Nah itu. Tapi kalau musim dingin, Masya Allah, jam 6.30, jam 5.30 tu masih masuk subuh. Masuk subuh. Jam 5 sore sudah masuk maghrib. Enaknya tu. Kalau Ramadannya di musim dingin. Musim dingin. Jadi panasnya matahari, panasnya bumi, panasnya batu ditindih. Bilal hanya mengucapkan ahad, 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 ahad. Ditawarin, kalau kau ingin kembali kepada agamamu, meninggalkan agama Muhammad, kau kubebaskan. Itu banyak para sahabat-sahabat mereka tetap sekali mengucap kalimat la ilaha illallah sampai mati. Bapak Ibu rahimakumullah, begitu juga keutamaan orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hidup. Tenang. Kenapa? Ketenangan itu akan diperoleh dalam keadaan bagaimanapun. Karena hati orang yang bertauhid itu adalah bersambung kepada Allah, connect kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, diberi bala, diberi kesabaran, diberi nikmat, diberi sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bertauhid pasti tidak akan meninggalkan segala urusan, tidak akan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala.
penderitaan yang dia lakukan, yang dimilikinya diterima dengan dada yang lapang, sehingga kelihatan dia tenang hidup walaupun keadaan bagaimanapun. Ini adalah orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, demikianlah sedikit daripada uraian tentang keutamaan orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa untuk menjaga tauhid kita. Mudah-mudahan kita adalah mati di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.